ya. Oke. Ada 60 kampus, terdapat 60 kampus di kota ini. Kalau Pak yang ada lagi kan terdapat sama dengan yang ada ini kan sama ini ya. Terdapat 60 kampus di kota ini. Yang adanya di Puas nih, dibuang ya. Kalau Anda mau menggunakan adanya di depan. Ada 60 kampus di kota ini ya. Ya, kalau mau menggunakan kata ada ya. Tapi kalau Anda menggunakan kata terdapat 60 kampus di kota ini. Ya. Jadi yang ada ini dihapus nih, ya, dihapus. Ya. Oke, sampai di sini sudah jelas ya? Gimana? Ada pertanyaan? Sampai di sini? Baik. Ya, jadi harap diingat-ingat bahwa dalam satu paragraf itu ada yang disebut sebagai kalimat topik yang menampung gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, dalam kalimat topik itu nanti ada apa yang disebut sebagai pengendali. Nah, di sini pengendalinya ini kota pelajar ini nih. Ya, Yogyakarta dikenal sebagai kota, jadi kenal sebagai kota pelajar ini pengendali. Jadi kalimat-kalimat berikutnya Anda harus berhubungan dengan dikenal sebagai kota pelajar ini. Jangan melenceng kemana-mana, jangan tanahnya subur, jangan di kota ini kita bisa melancong, ya, jangan begitu. Karena apa namanya penyusun paragraf ini pertama-tama sudah menempatkan dikenal sebagai kota pelajar ini sebagai pengendali, ya, ini yang namanya ide pengendali dari paragraf ini. Jadi seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf ini harus berhubungan dengan Yogyakarta sebagai kota pelajar. Yang lain-lain jangan. Baik, jadi sampai kalimat ketiga ini cukup jelas, ya. Dikatakan sebagai kota pelajar karena Yogyakarta, ya, memiliki kampus terbanyak di seluruh Indonesia. Terdapat 60 kampus di kota ini. Jadi dijelaskan, jadi terbanyak di Indonesia ini terdapat 60 kampus. Nah, yang menjadi problem adalah terdapat 60 kampus ini, info ini Anda peroleh dari mana? Kalau ini cuma ngarang, tentu tidak baik. Ya. Yang betul nanti kalau Anda sudah menulis karya ilmiah nanti, ya, ini soalnya jumlahnya sudah tertentu nih, terdapat 60 loh ya. Ini kalau misalnya terdapat 60 lebih itu misalnya ya, apakah itu 65 atau 70 itu menjadi, tapi Anda sudah membatasi diri terdapat 60 kampus di kota ini. Kalau misalnya ada sumber, ya ini sekedar contoh aja ya. Ada sumber misalnya, ini kita bicara tentang sitasi sekalian gitu ya. Anda ini cantumkan misalnya apa sumbernya itu, misalnya informasi tentang apa namanya 60 kampus di Jogja ini Anda peroleh dari suatu katakanlah buku yang ditulis oleh Lukito misalnya, ya. Lukito ya. Kemudian buku itu diterbitkan pada tahun 2020 misalnya ya, karena ini mutakhir. Kemudian informasi itu terdapat di halaman 15. Nah, baik. Nah, jadi seandainya Anda apa namanya ingin mencantumkan sumber dari info-info yang Anda peroleh itu, yang Anda dapatkan itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi buku itu ditulis oleh Lukito ya, diterbitkan pada tahun 2020. Kemudian Anda mengutipnya di halaman 15 atau info tentang jumlah ini ada di halaman 15. Nanti Lukito 2020 ini nanti di dalam daftar pustaka ya, atau referensi atau acuan Anda tulis lengkapnya nanti ya. Lukito misalnya namanya itu Darmo Lukito ya. Nanti misalnya sekedar contoh saja ini sekalian ini ya. Darmo Lukito. Apa namanya? Orangnya namanya Darmo Lukito. Lukito, Darmo. Misalnya begitu ya. Dan ini daftar pustaka ini, di daftar pustaka nanti ini. Ini sekedar contoh aja nih ya. Darmo itu tahun 2020 ya. 2020. Ya.
Kemudian misalnya judul buku yang Anda kutip itu apa namanya? Katakanlah ya, misalnya begitu ya. Menuntut ilmu di kota pelajar. Ini judul bukunya misalnya ini ya, sekedar contoh nih ya. Anda jangan lupa ya, kalau kita waktu belajar apa namanya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya, itu judul buku dicetak miring kan begitu ya. Nah, jadi ini Darmo Lukito dibalik di Lukito Darmo tahun terbitnya 2000, judul bukunya Menuntut Ilmu di Kota Pelajar. Kemudian itu diterbitkan di katakanlah Yogyakarta ya, bukunya Yogyakarta, di kota Yogyakarta. Kemudian apa namanya nama penerbitnya itu apa namanya katakanlah Unggul Wacana ya, umpamanya ini ya, kurang lebih begitu nanti ya. Ini rentetannya nanti kalau Anda mengutip ya, jadi ini Anda mengutip pendapat informasi atau memperoleh informasi dari buku orang lain ya, Anda mengutip ya, pendapat orang lain itu atau informasi itu ambil itu, lalu Anda mengambilnya secara tidak langsung ya, secara tidak langsung karena Anda tidak mencantumkan apa namanya kutipan langsung di sini. Kalau kutipan itu kan ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Anda membuat kutipan tidak langsung. Nah, contohnya di sini ya. Seandainya ini ya, ini semua seandainya. Ya, ini sebagai sekedar contoh. Ya. Baik ya, kita lanjutkan untuk kalimat berikutnya. Selain itu, kampus-kampus yang ada di Yogyakarta sudah membuktikan kualitasnya dengan menciptakan lulusan terbaik dan berkompeten di bidangnya. Nah, Anda perhatikan di situ ya. Sekarang kita betulkan dulu Yogyakarta ini hurufnya besar ya. Ya. Di bidangnya ini coba Anda perhatikan di bidangnya dipisah ya. Oke ya. Selain itu, kampus-kampus yang ada di Yogyakarta sudah membuktikan kualitasnya dengan menciptakan lulusan terbaik dan berkompeten ya, di bidangnya. Berbaik dan bukan ya, dan kompeten. Berkompeten memiliki kompetensi ya, tapi kompeten itu mampu ya, terbaik dan kompeten ya. Ini kan kata ini ya, kata apa namanya? Oke ya. Jadi selain itu, kampus-kampus yang ada di Yogyakarta sudah membuktikan kualitasnya dengan menciptakan lulusan terbaik dan kompeten di bidangnya. Apakah kalimat ini masih cukup relevan dengan apa namanya mendukung kalimat sebelumnya? Coba Anda perhatikan. Terdapat 60 kampus di kota ini. Selain itu, kampus-kampus yang ada di Yogyakarta, selain yang mana maksudnya? Coba. Ini kita logika saja ya. Dikatakan sebagai kota pelajar karena Yogyakarta memiliki kampus terbanyak di seluruh Indonesia. Terdapat 60 kampus di kota ini, ya, menjelaskan apa namanya banyak tadi. Lalu selain itu, ya, kampus-kampus yang ada di Yogyakarta sudah membuktikan kualitasnya dengan menciptakan lulusan terbaik dan kompeten di bidangnya. Menurut saya masih relevan ya, karena ini bicara mengenai kualitas, yang tadi bicara mengenai kuantitas, ya jumlah ya, jadi karena kualitas ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di Yogyakarta menarik minat seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ya. Nah, ini perkembangan ilmu pengetahuan di Yogyakarta. Ini bicara mengenai perkembangan ilmu pengetahuan ini, bukan ini agak sedikit menyimpang nih. Ya. Sebentar, ini saya ini Y-nya saya. Nah, gitu ya. Perkembangan ilmu pengetahuan di Yogyakarta menarik minat seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Nah, ini bicara perkembangan ilmu loh. Kalau yang tadi kan apa namanya ada universitas banyak, lalu dari segi kuantitas ada 60 ini, kemudian dari segi kualitasnya juga ternyata menghasilkan lulusan-lulusan yang apa namanya terbaik dan kompeten di bidangnya. Nah, terus berikutnya apa? Menarik minat seluruh masyarakat Indonesia ini kaitannya dengan kota pelajar loh. Kira-kira masih relevan nggak nih? Perkembangan ilmu pengetahuan di Yogyakarta menarik minat masyarakat Indonesia mulai dari ini. Apakah sebelum ini harus ada yang lain misalnya?
Silahkan dipikir dulu. Perkembangan ilmu pengetahuan di Yogyakarta menarik minat ya. Jadi kalau menurut saya, kelompok pertama, menurut saya lebih baik ini diisi dengan yang ada kaitan dengan kompetensi tadi ya, dan dengan terbaik tadi ya. Jadi apa namanya? Jadi misalnya nih ya, hal itu ya membuat ya masyarakat Indonesia mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, ya, masyarakat Indonesia tertarik kepada Yogyakarta ya sebagai kota untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, misalnya seperti itu. Jadi masih ada hubungannya dengan ini ya, kan sudah membutuhkan kualitasnya dengan menciptakan lulusan terbaik dan kompeten di bidangnya ya. Jadi karena inilah ya, jadi hal itu membuat ya seluruh masyarakat Indonesia berminat ya untuk studi di Yogyakarta. Saya tulis dulu ya. Dan kali kalau pindah toh. Kalau seluruh rasanya juga dipikir dulu ya. Seluruh masyarakat Indonesia ini kan semua ya. Hal itu membuat masyarakat Indonesia gitu aja ya. Sebagian membuat sebagian besar misalnya ya masyarakat Indonesia tertarik dan berminat belajar di Yogyakarta. Jadi kalau ini masih mending nih, ya. Hal itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tertarik dan berminat belajar di Yogyakarta dan berminat untuk belajar, ya. Untuk belajar di Yogyakarta. Nah ini masih berhubungan kan, ya. Jadi lulusannya terbaik, kompeten di bidangnya, dan itu semua jadi membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tertarik. Kalau seluruh nanti gimana kalau seluruhnya sono jadi universitas lain nggak ada yang seperti Anda harusnya kuliah di Jogja nih kalau seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan di Yogyakarta menarik minat seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini Nah, ini ya terkenal dengan budaya masih sangat terjaga hingga. Nah, jadi kalau begitu ya, yang lain lagi ya, hal yang membuat hal yang membuat tertarik juga masyarakat itu karena di kota ini juga terkenal dengan budaya yang masih sangat terjaga hingga sekarang. Nah, ini ya, jadi selain karena perkembangan ilmunya itu ya, kota ini juga memiliki kekhasan ya, yaitu memiliki budaya yang masih bisa terjaga terawat sampai sekarang ya. Baik, hal itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tertarik dan berminat untuk belajar di Indonesia. Nah, baru di samping itu ya, di samping itu Yogyakarta juga dikenal juga dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya. Dikenal juga. Nah, di samping itu, di samping itu
Bentar ya. Saya hanya supaya gagasan Anda tidak hilang. Ya. Di samping itu, kebudayaan. Di samping itu, kebudayaan di Jakarta masih terjaga. Nah, itu membuat ya, dan hal itu membuat ya masyarakat sebentar dulu ya, di samping kemajuan ya Yogyakarta yang masih ya, bentar ya. Oke, hal itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tertarik dan berminat untuk belajar. Di samping itu, kemajuan ilmu pengetahuan di samping itu kemajuan ilmu pengetahuan yang tinggi, di samping kemajuan ilmu pengetahuannya tinggi, ya, di samping itu kemajuan ilmu, di samping kemajuan ilmu, ya, di samping ya kemajuan ilmu pengetahuannya yang tinggi, ya, Yogyakarta juga memiliki budaya yang masih terjaga, sehingga menjadi daya tarik tersendiri ya, bagi mereka yang ingin belajar kota tersebut. Nah, baru itu nyambung dengan yang di bawah ya. Nah, tidak hanya ilmu pengetahuan, ilmu budaya dan pendidikan karakter dibentuk di sananya. Nah, jadi di kota ini ilmu budaya ya, oke. Di kota ini ilmu budaya dan pendidikan karakter dibentuk ya. Nah, dibentuk ya. Untuk menghasilkan ya, bukan memberi hasil, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Oke, ya. Oke, sampai di sini saya kira ini sudah cukup.
Karena hal itu daerah juga mendapat predikat sebagai kota pelajar. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, karena itulah ya. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat predikat kota pelajar, sebagai enggak ya, mendapat predikat kota pelajar. Oke, ya. Oke, jadi begini saudara-saudara sekalian, dari revisi ini kita akan coba lihat apakah memang satu paragraf ini kalau bicara mengenai kota Yogyakarta sebagai kota pelajar itu sudah cukup solid atau belum. Ya. Oke, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Dikatakan sebagai kota pelajar karena Yogyakarta memiliki kampus terbanyak di seluruh Indonesia. Terdapat 60 kampus di kota ini. Ya. Selain itu, kampus-kampus yang ada di Yogyakarta ya, sudah membuktikan kualitasnya ya, dengan menciptakan lulusan terbaik dan kompeten di bidangnya. Ini kan selain itu ini yang jadi masalah. Terdapat 60 kampus di kota ini. Ya. Kalau misalnya dari kampus-kampus tersebut lahir lulusan-lulusan yang membuktikan kualitasnya dengan selain itu kampus-kampus yang ada di dunia sudah membuktikan kualitasnya dengan menciptakan lulusan terbaik dan kompeten di bidangnya. Hal itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia tertarik dan berminat untuk belajar di Yogyakarta. Di samping kemajuan ilmu pengetahuannya yang tinggi, Yogyakarta juga memiliki budaya yang masih terjaga sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin belajar di kota tersebut. Di kota ini, ilmu budaya dan pendidikan karakter dibentuk untuk menghasilkan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Karena itulah daerah istimewa Yogyakarta mendapat predikat kota pelajar. Oke, ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti Anda di paragraf-paragraf berikutnya kalau ini harus diteruskan menjadi karangan ya tetap harus dipegang teguh Anda sedang menjelaskan kota pelajar ini ya. Jadi kalau di paragraf kedua misalnya Anda ingin melanjutkan ke paragraf kedua, nah Anda harus mengembangkan apa yang sudah disampaikan di sini ya. Nah, misalnya 60 kampus yang ada di Jogja itu, di antara 60 kampus itu misalnya kampus apa yang paling menonjol misalnya ya. Misalnya UGM ya itu sebagai kampus negerinya, tapi di samping itu ada kampus-kampus swasta yang juga menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak bisa dikatakan rendah kualitasnya. Misalnya kampus apa? Misalnya Anda harus jelaskan. Lalu bidang apa aja yang ada di sini yang membuat orang kalau mau ke Jogja mau sekolah apa saja istilahnya ada. Nah, Anda bicara mengenai itu ya, di paragraf berikutnya misalnya. Ya. Nah, lalu untuk mendukung predikat sebagai kota pelajar juga, Anda bisa bicara mengenai posisi penduduk. Bisa misalnya. Jadi di Jogja ini kalau dihitung-hitung umpamanya ya, jumlah pelajarnya itu berapa nih kalau kampusnya aja 60 ya dengan wilayah sekian ya. Itu kampus ya, belum sekolah-sekolah SMA dan seterusnya. Itu jumlah penduduknya sekian persen itu tentu saja adalah pelajar gitu ya. Nah, sehingga ya wajarlah kalau itu disebut sebagai kota pelajar. Misalnya seperti itu. Nah, sebagai kota pelajar tentu sejalan dengan predikat sebagai kota pelajar di Jogja tumbuh tempat-tempat kos. Nah, misalnya itu Anda soroti di situ tempat-tempat kos yang di sana itu seperti apa sehingga semacam membentuk perkampungan pelajar di situ ya, karena banyak kos sehingga satu komplek itu misalnya itu isinya adalah pelajar misalnya seperti itu dan seterusnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke grup 2? Mohon izin Bapak, izin Ya. bertanya Bapak.
izin memperkenalkan diri, nama GG Triatmaja, absen 12, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, dalam satu kalimat yang dari awal hingga ke titik itu, apakah ada ketentuan khusus, Pak? Yang saya ketahui ini di kalimat kedua hanya 7 kata, Pak. Izin bertanya, izin arahan, Pak. Siap, terima kasih. Iya, Apakah ada waktu itu sudah nominal saya jelaskan. Oke, jadi itu tergantung dari kebutuhan, ya. Tetapi satu prinsip yang perlu dipegang, ya, dalam satu kalimat harus ada subjek predikat. Itu satu dulu, ya. Nah, satu subjek predikat, ya. Karena kalau tanpa itu kita tidak bisa bicara mengenai gagasan. Itu satu. Yang kedua, kalimat yang cenderung panjang, ya, yang terlalu panjang akan kehilangan fokus. Ya, ingat itu waktu itu kalau tidak salah itu satu kalimat itu berapa maksimal dalam bahasa Indonesia itu berapa kata itu 30 kata atau berapa gitu ya 30 kata kalau nggak salah gitu ya. Nah, Anda ingat itu 30 atau 35 saya lupa ya 30 saya kira. Nah, sehingga kalau misalnya dirasa dalam satu kalimat yang panjang itu kok sepertinya ada yang ini apa namanya ada yang salah, ya lebih baik dipecah saja. Ini ada 2 gagasan tapi yang ditumpuk-tumpuk nih misalnya, atau 3 gagasan dalam satu kalimat ditumpuk-tumpuk. Nah, lebih baik dipecah saja. Ya, seperti tadi misalnya ya, dikatakan sebagai kota pelajar karena Yogyakarta memiliki kampus terbanyak ya di seluruh Indonesia. Lalu tadi koma terdapat 60 kampus. Nah, kalimat yang pertama itu sudah utuh sebagai kalimat, dikatakan sebagai kota pelajar karena Yogyakarta memiliki kampus terbanyak di seluruh Indonesia. Sudah cukup sebagai kalimat, ya. Subjek predikatnya sudah jelas. Ya. Nah, oleh karena itu yang kedua, ini kan gagasannya kan lain lagi, gagasannya kan ada 60 kampus, ya. 60 kampus itu gagasan yang berikutnya lagi kan. Nah, itu dipisahkan. Jadi kalau udah ada gagasan yang lain lagi, pisah menjadi kalimat itu bentuk menjadi kalimat yang baru. Begitu kurang lebih ya. Nah, jadi setiap kalimat itu harus sudah bisa dipahami pada dirinya sendiri, sudah bisa dipahami. Ya. Utuh karena ada apa? Ada subjek predikat di dalamnya. Ingat, itu kalau tidak ada itu, meskipun panjang, belum ada gagasan. Ya, oleh karena itu ini masih penting, nggak ada problem dengan itu ya. Tapi ada apa? Ujian kalian itu ya, seperti yang saya tunjukkan pada waktu itu, satu paragraf satu kalimat, wah itu tidak bagus ya. Panjang, koma ya. Ya kenapa tidak diberi titik ya, lalu kita awali dengan baru lagi ya. Oke, gimana, sudah terjawab belum? Sudah? Siap, terima kasih Bapak. Ya, oke, kita bisa lanjut ke kelompok lain ya. Jadi kelompok pertama, saya kayaknya tidak bisa meng-save ini ya. Ini tolong kelompok pertama kalau perlu dipotret. Ya, nanti karena ini akan Anda kembangkan menjadi paragraf berikutnya. Ya. Kelompok yang merasa punya kelompok tolong diabadikan ini. Ya. Siap, terima kasih Pak. Ya. Karena kalau sebelumnya itu saya nggak bisa meng-save ya. Ya, sorry ya, saya ini juga gaptek ya. Oke. Kita ke paragraf yang lain. Oke, kelompok 2 nih sekarang ya. Kelompok 2 juga sama nih ya. Kelompok 2 juga sama. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Ya. Coba kita lihat apa dari gagasan itu apa yang dikembangkan oleh kelompok 2 ini. Terdapat beberapa alasan mengapa Yogyakarta sebagai kota pelajar. Oke, nggak apa-apa ya. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Terdapat beberapa alasan mengapa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Oke, saya kira itu tidak ada masalah ya, karena ini mendukung kalimat pertama. Cobalah berkunjung ke Yogyakarta, pasti Anda akan menemukan banyak mahasiswa pada kota tersebut. Oke, nanti kita lihat berikutnya apa masih relevan enggak. Hal tersebut terjadi karena di kota Yogyakarta terdapat begitu banyak kampus, jumlahnya sekitar 60 kampus. Oke, tidak ada masalah nih ya. Jadi dia mencoba melihat dari aspek jumlah ya.
dengan minta pembaca untuk mengamati Yogyakarta. Kalau Anda akan menemukan banyak mahasiswa pada kota tersebut. Hal tersebut terjadi karena di kota Yogyakarta terdapat begitu banyak kampus, jumlahnya sekitar 60 kampus. Selain itu, fasilitas pendidikan pada kota Yogyakarta memiliki kualitas yang sangat baik. Sebagai contoh, Universitas Gadjah Mada yang menempati peringkat pertama universitas terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian dari 4 ya, International College dan Universities ya, pada tahun 2020. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka kota Yogyakarta pantas dikenal sebagai kota pelajar. Oke. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, ini kan ada 2 nih ya, kalau nggak salah ya. Hal tersebut terjadi karena di kota Yogyakarta terdapat begitu banyak kampus, ya toh? Jumlah sekitar 60 kampus. Jadi banyak mahasiswa karena di situ banyak kampus kan gitu ya. Itu alasan pertama kan. Ya. Selain itu fasilitas pendidikan pada kota itu memiliki fasilitas yang sangat baik. Ya. Nah, lalu contohnya mana? Jogja. Itu baru 2 nih. Ya. Untuk bisa disebut beberapa itu harus lebih dari 2. Ya. Kelompok 2 tolong dicamkan ya. Untuk disebut beberapa, itu harus lebih dari 2. Anda tidak bisa mengatakan beberapa kalau baru 2. Tapi kalau udah 3, 4, nah itu baru bisa. Anda bisa bicara mengenai beberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca ini, sekilas tidak ada problem di sini, tapi Anda buru-buru menutup paragraf ini. Ya, berdasarkan beberapa alasan tersebut, maka kota Yogyakarta pantas dikenal sebagai kota pelajar. Ini beberapa lagi, ini kata tadi beberapa alasan, ini beberapa alasan ya. Jadi beberapa itu tiga ke atasnya. Nah, jadi saya kira mungkin lebih baik, ya, mungkin lebih baik kelompok ini terdapat beberapa alasan mengapa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Lalu apa? Sebut saja. Ya. Alasan pertama apa? Kedua apa? Ya. Oke lah, coba kunjung ke Yogyakarta. Pasti ada, pasti Anda gede ya. Anda akan menemukan banyak mahasiswa pada kota tersebut. Hal tersebut terjadi karena di kota Yogyakarta terdapat begitu banyak kampus, jumlahnya 60 kampus. Nah, oke, ini pertama. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Selain itu, fasilitas pendidikan pada kota. Ya. Nah, begini ya. Jumlah mahasiswa, jumlah orang yang belajar di Jogja itu juga mengisyarat jumlah kampus ya itu juga mengisyaratkan adanya jumlah fasilitas kan tersedianya fasilitas. Nah, Anda bisa di sini ya ini menambahkan ya supaya lebih kuat kalau jumlah belum bisa dijadikan alasan yang kuat ya tentu ada alasan lain yang memperkuat itu, ya, yaitu tersedianya gedung, ya, sarana dan prasarana di Jogja, sarana dan prasarana pendidikan di Jogja, gitu. Nah, yang di dalamnya ada fasilitas yang lengkap, gitu ya, yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Jadi bukan hanya banyaknya kampus, tapi kampus itu juga disertai dengan ketersediaan fasilitas. Ya, jadi di sini ya, di sini ini ditambah ya, ditambah kalimat ya. Ya. Kalau selain itu fasilitas pendidikan pada kota Yogyakarta memiliki kualitas yang sangat baik. Ya, sebagai contoh, nah, ini berdua ya. Lalu yang berikutnya apa? Ya. Oh, bukan di sini ya. Ini sudah diterangkan di sini sudah diterangkan ya. Oke. Yang berikutnya adalah di sini ya. Ini di sini maksud saya ya. Di sini masih ditambah lagi ya. Ya. Di sini harus ditambah lagi kalimat ya. Agar sesuai dengan pernyataan kalimat
jadi ini nanti ya. Oke. Ini saya kasih ini ya. Nah, tolong dicatat untuk ini ya. Dicatat apa namanya? Kelompok 2 ya. Jadi fasilitas oke, ya. Jumlah apa? Sekolahan ya, kampus oke. Fasilitas ini fasilitas apa nih ya? Contoh misalnya yang membuat mereka pertama oke. Memiliki kualitas yang sangat baik. Ya. Selain itu, fasilitas pendidikan pada kota juga memiliki kualitas yang sangat baik. Ya. Sebagai contoh, UGM. Nah, di sini ada terangkan di sini. Ya. Di sini ada terangkan. Ya. Universitas ini apa? Memiliki apa? Misalnya, gitu ya. Fasilitas itu memiliki apa? Laboratorium yang komplit. Ya, apa di tempat ini apa? Ada sekian fakultas yang dilengkapi dengan laboratorium dan apa-apa gitu ya, yang komplit gitu ya. Nah, sehingga apa namanya? Ininya kuat gitu ya. Nah, di samping itu apa? Itu kan baru menjelaskan fasilitas loh, kualitas fasilitas. Yang membuat Jogja dikenal sebagai kota pelajar juga apa? Karena Anda mengatakan beberapa. Kalau Anda dikatakan paling tidak ada 2 alasan mengapa juga dikenal sebagai kota pelajar. Nah, itu bisa Anda ya. Di kalimat pertama ini ya paling tidak ya ada 2 alasan mengapa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Itu bisa. Sampai di sini pun bisa Anda. Tapi kalau beberapa Anda harus menambah lagi apa? Nah, itu cari. Jadi tadi pendidikan, kualitas, kemudian fasilitas, kemudian barangkali juga ya apa? Kerjasama universitas ini dengan universitas ternama di dalam negeri maupun di luar negeri itu juga bisa ya, yang membuat apa Jogja itu tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga dikenal di mancanegara. Nah, lalu barangkali juga ya itu sebagai standar untuk ukuran ya di Jogja ya di kampus-kampus Jogja ya itu dijumpai banyak orang asing ya yang belajar di Yogyakarta ya. Nah, ingat itu di Seno Nugroho itu apa presiden-presiden yang dari Filipina, dari Jepang, dari mana itu pada belajar ke Jogja kan ya. Itu kan di sekolahannya di universitas apa namanya yang seni itu ya. Institut Seni Indonesia itu ya Institut Seni Indonesia ya. Nah di situ itu juga bisa disebutkan. Jadi bukan hanya UGM, saya kira di tempat lain juga perlu disebutkan itu. Ya. Nah sehingga memenuhi syarat untuk disebut beberapa. Ya. Siapa ya? Jadi UGM kan sebagai contoh, ada fasilitas ada begini ya. Lalu Anda sebutkan juga bahwa kerjasama atau jaringan atau apapun namanya ya internasional cukup kuat di Jogja ini sehingga banyak orang asing yang belajar di Jogja. Nah, keragaman orang ya yang belajar di situ bukan hanya orang Jogja saja yang belajar di situ. Itulah yang membuat lalu Jogja itu dikenal sebagai kota pelajar. Ya. Nanti kalau Anda mau sebutkan lagi, barangkali Anda bisa menyoroti tempat kosnya, tempat apa yang lalu seperti yang saya katakan tadi di paragraf sebelumnya tadi, kita bicara mengenai paragraf sebelumnya tadi, bagaimana masyarakat itu isinya ya masyarakat pelajar atau masyarakat mahasiswa itu terbentuk di Yogyakarta. Jadi misalnya satu komplek itu isinya mahasiswa semua atau pelajar semua. Ya, seperti itu. Oke ya. Ya, baik. Kalau gitu, apa ada pertanyaan di sini? Silakan. Sebelum kita ke lain. Izin Pak. Ya. Izin memastikan apakah itu tulisan yang 4 International College and Universities harusnya dicetak miring ya Pak? Oh ya,
ini apa namanya? Nama lembaga atau bukan ini ya, terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian dari 4. Ini nama lembaga. Kalau nama lembaga, ya, kalau nama lembaga tidak dicetak miring, ya. Anggap saja itu nama orang kan tidak dicetak miring kan. Kalau nama lembaga gitu ya, institut apa, study for apa gitu ya, itu tidak dicetak miring. Ya. Kalau kata biasa, ya, kosakata biasa itu baru cetak miring. Tapi kalau nama lembaga ya enggak. Sebenarnya University of apa namanya, North Carolina misalnya gitu ya, ya enggak dicetak miring. University of North Carolina itu ya biasa, karena itu nama lembaga. Ya. Ini jadi kalau nama lembaga walaupun asing tidak usah cetak miring ya? Tidak usah cetak miring kalau nama lembaga. Ya. Itu dianggap sebagai nama diri atau nama orang itu. Ya. Baik. Ya, oke. Ada lagi barangkali? Kalau enggak kita ke berikutnya. Kelompok 3 ya. Oke. Kelompok 3. Ya. Oh, ini udah nih tadi ya. Ini sudah ya. Ini tadi kelompok 3. Kita udah kelompok 3 ya? Izin belum, Pak. Ya? Belum, Pak, izin. Enggak, ini sudah ini kan, barusan kan kita bicarakan kan? Ya. Jadi kita harus, oh ini kelompok 2 barusan ya. Oke. Kalau gitu kita kelompok mana? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini. Tapi kok kelompok 3 yang keluar itu. Ini apa nih coba nih? Ini kelompok 2. Aduh. Mana ya kelompok 3 ya? Bentar ya, saya buka dulu ya. Ini ya. Bentar. Oke. Ya, oke. Kita coba ini tadi udah ya? Oke. Ya, yang jadi ini ya. Oke. Jadi ini kenapa jadi kayak gini nih?
Wah, laptopnya udah. Oke, ya. Ya, oke. Bisa dibaca? Halo? Udah terlihat belum? Siap terlihat, Pak. Sudah, Ya, Pak. udah terlihat. Ya, oke, ya. Jadi ini kelompok berapa ini? Lihat Pak, izin. Kelompok? Siap kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ini ya. Oke, kelompok 3. Ya. Doni, Pak. Oke, ya. Nah, keberhasilan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya. Kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, ya. Oke, artinya gagasannya ya, yang paling penting di sini ide pengontrolnya adalah pemerintah dan masyarakat, ya. Jadi kebersihan, ya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Jadi kebersihan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Intinya kan begitu, ya. Nah, kalimat berikutnya harus mengembangkan itu. Kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saya, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Loh, ini dianu nih, apa namanya? Diulang nih, ya. Jangan diulang nih, ya. Kan sudah ada nih, kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Nah, yang kedua jangan diulang lagi, ya. Ini yang kedua, buat apa nih diulang nih? Ya. Oke. Ini kita hapus saja nih. Tek. Nah, pada dasarnya kebersihan suatu tempat juga menjadi tanggung jawab masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Nah, ini nggak maju-maju, ya. Cuma mengulang-ulang terus ini, nggak maju-maju, ya. Ya. Nah, ini untuk kelompok 3 bagaimana nih? Anda jangan mengulang-ulang saja. Kebersihan di Indonesia masih menjadi permasalahan lingkungan yang tak kunjung usai. Nah, ini Anda lagi, malah lebih umum lagi. Ya. Permasalahan itu disebabkan oleh kesadaran masyarakat Indonesia yang masih kurang. Akibatnya timbul kerugian yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti banjir, tanah longsor, demam berdarah, dan krisis air bersih. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah membuat peraturan terkait kebersihan lingkungan, tapi rasanya usaha yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia akibat dari penggunaan. Oke, dari kalimat pertama dulu ya. Kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Kenapa? Kan pertanyaan pertama kan kenapa? Ya, nah, misalkan ya. Apa alasannya? Kan begitu. Ya, kira-kira kan begitu. Nah, lalu bagaimana kira-kira untuk kalimat yang kedua? Kalau pada dasarnya kebersihan suatu tempat juga menjadi tanggung jawab masyarakat di sekitar lingkungan tersebut, nah ini mengulang lagi nih. Ini saya harus hapus nih, ya. Mengulang lagi nih. Tadi udah 2 kalimat nih kita. Nah ini kebersihan di Indonesia masih menjadi permasalahan lingkungan yang Anda terlalu nih ya. Apa namanya? Bolak-balik lagi nih ya. Ini harus ada. Oke lah, itu nanti kita ini tapi coba ini apa kira-kira? Kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat. Apa kira-kira? Coba ada yang bisa memberi pendapat atau suara. Ya, ada yang ingin menambah apa namanya? Kalimat kedua supaya nyambung dengan kalimat pertama bagaimana? Kalimat pertama bunyinya kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Nah, saya beri contoh. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Gimana? Menurut saya kata yang kedua yaitu masyarakat harus akan sadar tentang kebersihan tersebut. Masyarakat harus sadar ya, Pak, akan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekitar.
Oke. Masyarakat harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan di lingkungannya. Oke, tapi ini belum match, belum cocok gitu ya. Apalagi kalimat kedua dimulai dengan masyarakat ya, yang pada kalimat pertama kata masyarakat itu menduduki posisi akhir, kalau bisa dihindari yang seperti itu. Boleh ada pengulangan tetapi sudah dalam bentuk yang lain gitu ya. Misalnya di sini perlu dibangun gedung perlu dibangun. Pembangunan gedung itu, nah itu yang berikutnya itu pembangunan, kata pembangunan itu beda dengan dibangun tadi kan. Kalau masih sama ini kurang pas nih ya. Kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Nah, misalnya nih ya, ya. Pandangan atau prinsip ya, prinsip ya. Prinsip ini agaknya belum ya, menjadi misalnya ini ya, prinsip ini agaknya belum menjadi kesadaran masyarakat ya. Jadi prinsip bahwa kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat itu belum menjadi kesadaran ya, agaknya belum menjadi kesadaran masyarakat ya, begitu ya. Akibatnya misalnya ya, misalnya nih akibatnya ya. Penanganan pemerintah tidak bisa umpamanya nih ya, prinsip ini agaknya belum menjadi kesadaran masyarakat. Akibatnya penanganan kebersihan oleh pemerintah belum bisa maksimal ya, belum memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kalimat pertama yang sebenarnya pembuka itu mengalir terus, kalimat kedua jadi mengalir. Prinsip ini agaknya belum menjadi kesadaran masyarakat. Akibatnya penanganan kebersihan oleh pemerintah belum memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan. Ya. Nah, lalu baru tadi ya, sudah waktunya misalnya ya, sudah waktunya. Ini sudah tiba waktunya bagi masyarakat ya, untuk menyadari ya, ini sudah tiba waktunya bagi masyarakat untuk misalnya ya, untuk ikut partisipasi ya, untuk berpartisipasi dalam menjaga. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau sudah begini, apalagi yang bisa dikembangkan? Kini sudah tiba waktunya bagi masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Nah, wujud partisipasi itu apa? Misalnya, nah itu diteruskan terus. Jadi dalam menyusun paragraf itu, pikiran kita ya selalu dipandu ya oleh kalimat terakhir dari yang kita buat. Ya. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Apa yang terpikir setelah kalimat ini? Ya. Kan misalnya kini sudah tiba waktunya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan.
Nah, berpartisipasi dalam masyarakat itu konkretnya apa? Wujudnya apa? Lalu baru kita bikin kalimat, gitu ya. Nah, apakah dia harus dibentuk apa namanya untuk bisa mewujudkan partisipasi itu perlu diadakan penataan ulang atau perlu diadakan satu kebijakan apa gitu ya yang melibatkan masyarakat misalnya gitu ya. Suatu kebijakan pemerintah yang mengikutsertakan pemikiran masyarakat ya. Pemikiran dan juga tindakan atau aksi dari masyarakat. Misalnya seperti itu ya. Misalnya saya beri contoh ya, untuk mewujudkan partisipasi itu, misalnya nih ya, melibatkan masyarakat. Tindakan nyata. Nah, kalau Anda mau beri contoh, itu bisa di sini. Misalnya, ya, ketika akan dibangun suatu waduk, misalnya ya, penampungan air supaya tidak banjir, supaya apa, ya, atau dalam menangani sungai atau kali misalnya, ya. Ketika ada pelebaran, ketika ada pengerukan atau apa, nah gimana itu masyarakat dilibatkan? Contohnya apa? Harus ikut apa namanya? Misalnya menanami pohon penanaman pohon diserahkan kepada masyarakat, tapi dibantu oleh pemerintah. Nah gitu. Jadi makin konkret, makin jelas. Ya. Nah dengan begitulah maka apa namanya penanganan terhadap kebersihan ya akan lebih baik. Pemerintah akan diperingan ya, akan diringankan ya, bebannya ya oleh keterlibatan masyarakat misalnya ya. Dan seterusnya ya. Baik. Nah, ini modal segini ya. Barangkali ini bisa dikembangkan lagi nanti ya. Sehingga berikutnya nanti Anda bisa menyusun. Di paragraf berikutnya Anda nanti bisa bicara mengenai strategi penanganannya bagaimana, pelibatannya itu gitu. Tadi kan beri contoh kalau ada begini masyarakat harus dilibatkan dan misalnya untuk penanggulan bikin turap di sungai misalnya RW atau RT atau lurah harus dilibatkan misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana merawat lingkungan yang sudah ini pemberlakuan undang-undang ya tentang kebersihan dan seterusnya ya. Jadi barangkali paragraf-paragraf yang akan Anda susun itu nanti pada akhirnya ya tidak akan lepas dari apa yang sudah pertama kali ditorehkan di bagian awal. Yakni bahwa kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat. Nanti judul karangannya kalau sudah jadi terserah, ya, apakah itu penanganan kebersihan, ya, dan lingkungan, apakah itu peran masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan seterusnya. Ya. Baik, nah kalau misalnya di dalam tulisan ini Anda perlu mengutip pendapat orang, ya, misalnya apakah data mengenai banjir, data mengenai perusakan lingkungan yang dari suatu instansi atau dari suatu sumber buku, Anda bisa sebutkan ini ya di sini misalnya. Ya. Baik, misalnya apakah di sini ada misalnya ada data, Anda mengutip pendapat orang lain ya. Misalnya untuk mewujudkan persiapan ini pemerintah dalam menentukan kebijakan harus melibatkan masyarakat baik pada tataran pemikiran maupun pada tataran misalnya ya pelaksanaan ya.
Jadi misalnya ini katakanlah kalimat ini, misalnya ada petik dari pendapat orang lain atau pakar, ya, Anda bisa misalnya prayoga, ya, misalnya Anda mengutip pendapat seseorang. Jadi kalimat untuk mewujudkan pemerintah dalam menentukan kebijakan harus melibatkan masyarakat, baik pada tataran pemikiran maupun pada tataran pelaksanaan. Nah, pandangan atau opini atau pendapat ini sebenarnya Anda petik, ya, Anda perkuat dari pernyataan seorang pakar yang Anda baca, ya, bukunya di satu terbitan tertentu misalnya, katakanlah Prayoga 2018, ya. Kemudian adanya di halaman 23. Nah, ini kalau nanti Anda akan mengutip, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Anda mengutip pendapat Prayoga, ya, yang terbit pada tahun 2018, ya. Dan pendapat itu Anda ambil, ya, persisnya di halaman 23. Maka akan seperti begini, ya. Nah, nanti di daftar pustakanya, ya, kita bicara mengenai citasi sekalian, ya, Anda akan menemukan tulisan Prayoga. Ya. Taruhlah itu misalnya Wiguna Prayoga. Ya. Nama pendapat orang itu adalah Wiguna Prayoga, tapi cara mengutipnya seperti ini. 2018, ya. Terus taruhlah judul bukunya adalah Kebijakan Penanganan Kebersihan, ya, lingkungan. Umpamanya nih, ya. Jadi Anda mulai mengambil pendapat itu dari sebuah buku judulnya Kebijakan Kebersihan Lingkungan. Nah, cetak miring, ingat pada waktu pelajaran kita mengenai ejaan, ya, judul buku cetak miring, ya, lingkungan, ya. Lalu buku itu terbit di Jakarta. Di Jakarta, nama penerbitnya itu Gramedia. Umpamanya begitu, ya. Jadi ini Prayoga ini nanti akan Anda temukan di daftar pustaka, ini daftar pustaka, ya. Di sana, ya. Prayoga Wiguna 2018 Kebijakan Penanganan Kebersihan Lingkungan Jakarta, misalnya seperti itu, ya. Kalau nanti Anda menulis secara ilmiah, ya. Jadi ini sekaligus saya menjelaskan sedikit mengenai bagaimana cara mengutip. Dan kalau seperti ini adalah kutipan tidak langsung, ya. Kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung tentu nanti dipetik kutipannya itu kata demi kata, diupdate oleh tanda petik. Lalu setelah selesai mengutip, Anda mencantumkan sumber, ya, tanda sumber ini. Baik, sampai di sini dulu. Sudah jelas atau belum? Izin Pak, izin bertanya. Silakan. Izin diri atas nama Demaha absen 11, berarti untuk yang paragraf kedua itu bisa dibuat paragraf berikutnya Pak, ya? Bagaimana paragraf kedua? Yang dari kebersihan di Indonesia itu bisa dibuat paragraf kedua berarti Pak, ya? Atau lanjutan dari paragraf pertama? Iya, betul. Jadi paragraf kedua, ya, nanti dikembangkan dari apa yang sudah ditulis di paragraf pertama, ya. Karena kebetulan ini adalah paragraf pertama ini tidak menyebut hal-hal yang 1, 2, 3, dan makanya di paragraf berikutnya Anda harus mengembangkan dari apa pikiran-pikiran yang ada di sini. Misalnya nih, ya, untuk pemerintah dalam melakukan harus melibatkan masyarakat baik pada pemerintahan maupun, misalnya paragraf kedua Anda bisa mulai misalnya bicara mengenai kebijakan, ya, kebijakan kebersihan di paragraf kedua, ya. Jadi misalnya di paragraf kedua, selama ini, ya, umpamanya nih, ya, kebijakan mengenai lingkungan, kebijakan mengenai lingkungan, ya, hanya dibahas oleh hanya dirumuskan oleh pemerintah misalnya, ya.
DPR ya, sebagai mitra gitu ya. Meskipun DPR ya, akan representasi rakyat ya. Ya, misalnya harus disadari bahwa di lingkungan masyarakat lembaga ya yang misalnya nih ya, lembaga yang dimintai ya. Misalnya apa? Ada walhi, ada apa lembaga-lembaga non pemerintah non government yang apa namanya juga peduli dengan lingkungan, itu barangkali juga bisa dilibatkan. Misalnya sebagai contoh aja, selama ini kebijakan mengenai lingkungan hanya dirumuskan oleh pemerintah dengan DPR sebagai mitra. Meskipun DPR merupakan representasi rakyat, harus disadari bahwa di lingkungan masyarakat ada sejumlah lembaga yang patut dimintai pemikiran. Jadi jangan cuma pemerintah sama DPR, ada unsur-unsur lain juga yang perlu dilibatkan, kurang lebih semacam itu. Ya. Nah, semua itu adalah demi menjaga kebersihan, sehingga dalam menangani kebersihan pemerintah tidak sendiri, masyarakat pun ikut merasa bertanggung jawab atas apa yang atas kebersihan lingkungannya. Ya. Misalnya seperti itu ya. Ini sekedar contoh saja nih ya, sekedar contoh nih. Jangan nanti Anda juga seperti yang saya katakan ini. Kalau Anda punya pemikiran lain, silakan. Ya. Karena ini saya bayangkan ini adalah mengembangkan dari apa yang sudah disampaikan di atas ini. Kalau Anda misalnya tidak bicara mengenai kebijakan, tapi bicara mengenai partisipasi masyarakat ini, ya, misalnya bisa saja di sini bicara mengenai partisipasi. Ya. Jadi katakanlah bukan partisipasi dalam kaitan dengan kebijakan, tapi partisipasi dalam bentuk yang lain. Gitu. Misalnya pemerintah sudah perlu memberikan dana yang cukup dan mempercayakan penanganan kebersihan itu juga kepada, dan membagi penanganan kebersihan itu dengan unsur-unsur masyarakat ya, seperti tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah di tingkat daerah, desa misalnya seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Oke ya, saya kira gitu. Baik, ada lagi barangkali? Kalau enggak kita ke lain ya, karena udah waktunya takutnya nggak cukup nih. Oke. Kita sekarang ke tadi kelompok 3 ya, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4 ya. Oke. Kelihatan? Bagaimana kelihatan? Halo, udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi ini kelompok 4 bicara mengenai memberi teladan. Memberi teladan lebih baik daripada memberi banyak petuah dalam mendidik anak. Daripada ini disatukan ya. Oke, ya. Daripada disatukan, ini saya anggap sebagai satu kata. Memberi teladan lebih baik daripada memberi banyak petuah dalam mendidik anak. Nah, ininya gagasan pokoknya itu. Ya. Nah, selanjutnya kalimat-kalimat selanjutnya seperti yang juga sudah tadi harus mengembangkan apa yang sudah diletakkan di bagian awal ini. Hal tersebut dikarenakan seorang anak cenderung meniru sesuatu yang dia lihat dibandingkan sesuatu yang dia dengar. Memberi teladan itu bukan hanya sesuatu yang bisa dilihat, tapi juga sesuatu yang bisa didengar, saudara-saudara. Misalnya bicara, ya, bicara kalau keras itu anak kan juga ini. Jadi kalau begini pengertiannya, ya, kelihatannya kurang tepat. Ya. Hal tersebut dikarenakan seorang anak
cenderung meniru sesuatu yang dia lihat dibandingkan sesuatu yang dia dengar. Mungkin yang dimaksud malah begini, hal tersebut ya disebabkan seorang anak cenderung ya meniru sesuatu yang dia saksikan, ya. Karena saksikan itu juga apa namanya, bukan sekedar lihat tapi juga didengar, didasarkan daripada apa namanya, maksudnya gini, prakteknya itu lebih penting daripada teorinya gitu loh, ya. Meskipun ini apa namanya, petuah-petuah itu bisa disampaikan secara lisan ya, tapi itu tekanannya sebetulnya bukan suara ya, suara sama yang tertangkap telinga dan yang tertangkap mata, bukan begitu. Yang saya maksud di sini sebetulnya teori dan praktek gitu loh. Kalau cuma ngomong ya, tapi prakteknya nol ya, nah itu yang maksudnya gitu loh. Bapaknya mendidik anak dengan memberi petuah, tapi dia tidak memberi contoh, gitu loh, sesuai dengan petuah yang disampaikan itu, makanya itu tidak akan berhasil. Gitu. Itu maksudnya, bukan sesuatu yang dilihat lebih kuat kesannya daripada sesuatu yang didengar. Kan. Karena kalau bapaknya itu membentak-bentak gitu dengan suara keras atau dia memaki-maki, itu kan suara juga, ya, suara didengar juga, ya. Nah itu akan juga apa namanya? Membuat anak juga tidak baik kan. Jadi perilaku gitu loh ya, perilaku bapak yang berbicara keras ya misalnya itu juga akan menurun pada anak misalnya seperti itu. Jadi bukan yang didengarnya bukan ya, tapi apa yang dilakukan konkret oleh orang tua itu cenderung ditiru oleh anak. Apakah itu berbicara secara sopan, apakah itu bekerja dengan tekun ya gitu ya. Nah, jadi kalimat kedua ini, hal itu karena orang anak cenderung meniru sesuatu yang dia lihat dibandingkan sesuatu yang dia dengar. Ini yang apa namanya agak diragukan ya. Nah, saya kasih tanda merah dulu nih. Oke, mendidik anak dianggap bukan perkara yang mudah oleh kebanyakan orang tua. Dibutuhkan kesabaran dan keteladanan dalam memperlakukan seorang anak. Orang tua perlu mengetahui bahwa tidak semua anak mempunyai karakter dan pemahaman yang sama ketika diberikan petuah. Oleh karena itu, orang tua seharusnya sadar bahwa memberikan petuah saja terhadap anaknya tidaklah cukup. Ya. Orang tua lebih baik memberikan contoh nyata yang bisa diamati dan ditiru dibandingkan hanya berbicara tanpa bisa memberikan teladan bagi anak mereka. Seperti kutipan "Action speak louder than word", yang artinya tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oke, wah ini bagus ini ya. Patahnya bagus banget ini. Tapi kalimat yang kedua ini yang perlu perlu diperbaiki nih. Ya, jadi hal ini dikarenakan seorang anak cenderung membutuhkan contoh konkret, ya contoh nyata daripada sekedar bicara, ya tanpa praktek, ya. Nah, kalau ini agak sedikit. Kalimat ketiga, mendidik anak dianggap bukan perkara yang mudah oleh sebagian orang tua, dibutuhkan kesabaran dan keteladanan dalam mendidik anak. Ya oke, tapi informasinya benar, tapi apa tidak langsung mengembangkan ini sebelumnya, ya, mengembangkan kalimat sebelumnya, ya. Memberi teladan lebih baik daripada memberi banyak petuah dalam mendidik anak, ya. Nah, hal tersebut dikarenakan seorang anak cenderung, ya. Mencontoh perilaku ya orang tua ya daripada cenderung meniru tindakan konkret ya, tindakan nyata ya dari orang yang lebih tua daripada daripada ini melakukan sesuatu dengan berdasarkan petuah-petuah. Jadi kalimatnya bagaimana ya? Hal tersebut dikarenakan seorang anak cenderung meniru ya, meniru sesuatu yang dia saksikan ya dari
orang tua ya, daripada atau dibandingkan sesuatu yang hanya ditangkap melalui petuah gitu ya. Ini kalimat kedua nih agak bikin macet ini, ada nih ya. Aduh, bentar. Kalau misalnya Anda tidak langsung bicara mengenai sebab, bagaimana ya? Memberi teladan lebih baik daripada memberi banyak petuah dalam mendidik anak. Ya. Terus misalnya pendidikan anak, ya kan ini kan ada pendidikan ini nih, pendidikan anak ya, tidak semata-mata didasarkan pada petuah-petuah ya, yang muluk-muluk gitu ya. Lebih dari itu sebetulnya seorang anak membutuhkan model ya, contoh atau model yang bisa ditiru ya, misalnya seperti itu ya. Jadi tadi pendidikan anak ya tidak semata-mata didasarkan pada nasihat-nasihat ya yang bagus-bagus ya, tentang bagaimana orang harus menjalani hidup ya. Tetapi sebetulnya lebih efektif kalau anak itu diberi contoh ya, diberi contoh atau model ya yang bisa mereka tiru ya. Oke, saya tulis dulu ya. Atau pendidikan anak ya. Ya, jadi misalnya seperti pendidikan anak tidak hanya mengandalkan nasihat-nasihat, tetapi juga harus dibarengi dengan pemberian contoh nyata dari orang tua. Ya. Pendidikan anak tidak hanya bukan dia mengandalkan, karena kan enggak didasarkan pada ya, tidak hanya didasarkan pada nasihat-nasihat, tetapi juga harus dibarengi dengan pemberian contoh nyata dari orang tua ya. Nah, baru ini anak cenderung seorang anak ya. Ini ya. Seorang anak cenderung meniru ya sesuatu yang orang-orang jadi misalnya seperti ini ya. Ya. Nah, ya. Seorang anak cenderung meniru sesuatu yang diperlihatkan oleh orang-orang sekitarnya, terutama orang tuanya. Ya. Nanti bisa diperbaiki kalimatnya ya. Tapi intinya sebetulnya
Itu ya. Jadi pendidikan anak tidak hanya didasarkan pada nasihat-nasihat, tapi juga harus dibarengi dengan pemberian contoh nyata dari orang tua. Seorang anak cenderung akan meniru, ya, apa yang sesuatu yang diperlihatkan oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh orang tuanya, ya, ya. Nah. Ya. Mendidik anak, ya. Bukan perkara yang mudah, ya, mendidik anak. Karena itu mendidik anak bukan merupakan perkara yang mudah, ya. Bukan merupakan perkara yang mudah, ya. Nah, ya, di sini baru kalimat baru ini dibutuhkan, ya, kesabaran dan ketelatenan dalam memperlakukan seorang anak. Orang-orang tua perlu mengetahui bahwa tidak, dan seterusnya, ya. Oke, ini baru agak apa? Nanti tolong dilihat lagi apakah erat nggak hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tapi menurut saya ini sudah cukup nyambung nih, ya. Dimulai dari apa? Penjelasan bahwa tidak cukup nasihat, tapi juga harus dibarengi dengan contoh nyata, ya. Kemudian anak juga akan cenderung, karena dengan contoh nyata itu kan anak akan cenderung meniru sesuatu yang diberikan oleh orang-orang yang di sekitarnya, terutama oleh orang tuanya. Nah, oleh karena itu mendidik anak itu bukan perkara yang mudah, bukan merupakan perkara yang mudah, ya. Dibutuhkan, ya, barangkali apa namanya, bukan hanya kesabaran nih, ya, dibutuhkan apa, strategi kiat atau apa gitu, ya. Nah, ya, jadi ngomong iya, contoh konkret iya, begitu maksudnya gitu, ya. Jadi ini di sini dibutuhkan apa, strategi atau apa, ya. Ya, dibutuhkan apa, cara, ya, yang apa namanya, yang tepat gitu, ya, tepat dan mungkin yang beragam dan yang apa, beragam dan tepat barangkali, ya, mendidik anak, ya. Dibutuhkan juga, ya, kesabaran dan kekuatan dalam memperlakukan seorang anak dan seterusnya, ya. Nah, nanti di kalimat-kalimat berikutnya, di paragraf berikutnya Anda bisa bicara mengenai cara yang beragam dan strategi tadi itu, ya. Jadi kalau cuma petuah dan memberi contoh kan itu dua hal, ya. Barangkali strateginya bisa macam-macam, apa, anak diajak berdiskusi, ya, untuk apa namanya, memutuskan suatu masalah di rumah tangga, ya. Lalu kalau memberi nasihat barangkali tidak dipanggil terus seperti apa, menggurui begitu, barangkali dengan cara bagaimana. Jadi paragraf berikutnya bisa bicara seperti itu, ya. Oke, jadi paragraf ini akan dikembangkan dengan paragraf berikutnya yang poin-poinnya itu bisa Anda ambil dari sini, ya. Dari paragraf pertama yang sudah Anda canangkan ini, ya. Baik, ini sudah 14.40 nih, ya. Sebentar lagi nanti saya jam 3 akan pindah kelas, ya. Oleh karena itu ini saya stop, kita lihat yang berikutnya, ya. Tadi 5 ya tadi, ya. Sekarang 6. Nah, bagaimana? Kelihatan? 6? Halo? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Terlihat, Pak, izin. Ya, terlihat, Pak. Memiliki anak laki-laki merupakan harapan bagi setiap pasangan suami istri keluarga Batak. Nah, ini Anda harus punya pengetahuan tentang Batak. Ini nggak bisa ngawur, ya. Ya. Bagi orang Batak, kehadiran anak laki-laki dalam keluarga sangat diharapkan. Ya. Ini mah kalimat lain dari kalimat yang pertama, ya. Dibalik-balik saja nih, memiliki anak laki-laki merupakan harapan bagi setiap pasangan suami istri. Bagi orang Batak, kehadiran anak laki-laki dalam keluarga sangat diharapkan. Sama dengan kalimat pertama, ya. Kalau Anda ini yang lain, gini, bagi orang Batak,
ya anak laki-laki ya memiliki posisi yang istimewa atau punya arti yang khusus, nah itu baru bisa ya. Jadi bagi orang Batak ya anak laki-laki ya merupakan sesuatu yang khusus, mempunyai makna yang khusus gitu ya, memiliki arti yang khusus ya. Nah, lalu diterangkan yang khusus itu apa ya, yaitu anak laki itu berperan atau berfungsi sebagai penerus garis keturunan ya laki-laki, karena masyarakat Batak itu menganut sistem kekerabatan patrilineal begitu ya. Jadi ini kalimat kedua ini hilangkan ini ya, kelompok 6 ya, tolong ini nanti di lah kok ini lagi nih, aduh gimana nih, kok hilang loncat itu jadi. Mana tadi 6 ya ini ya. Nah ini harus dimerahkan ini ya. Nah, buang ya nanti ya. Nah, pentingnya garis keturunan laki-laki disebabkan karena masyarakat Batak yang menganut ini bukan pakai yang ya. Nah, hapus nih ya. Jadi ini ada satu kalimat yang harus harus ada pengganti ini ya, harus pengganti ya. Jadi bagi orang Batak ya, anak laki-laki mempunyai makna khusus atau memiliki arti khusus ya, misalnya atau istimewa itu. Pentingnya garis keturunan laki-laki, hal itu disebabkan ya anak laki-laki menjadi penerus garis keturunan keluarga, karena masyarakat ini Batak menganut sistem patrilineal gitu ya. Jadi ini bagi orang Batak ya. Orang Batak ya. Memiliki khusus ya. Di sana gitu ya. Ya akan jadi terus ya garis keturunan ya keluarga sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat Batak ya yang dan seterusnya ya. Nah, ini kalau mau diterangkan ini saya hapus ya, ini hapus ya. Hapus. Nah, sistem patrilineal adalah diterangkan ini. Tapi kalau patrilineal adalah adat masyarakat yang sistem kekerabatan patrilineal itu apa? Sistem yang menganut laki-laki sebagai terah atau sebagai apa gitu ya. Anak laki-laki adalah pembawa warga, dan nah ini ya. Ini sudah keluarga sesuai dengan sistem kekerabatan masyarakat Batak yang ini nanti dibetulkan sendiri ya, Batak yang patrilineal ya, yang menganut sistem kekerabatan, sistem patrilineal. Ya. Sistem patrilineal pada dasarnya sistem patrilineal itu begini-begini ya, yang membuat anak laki-laki itu merupakan pembawa marga dan penerus istilah dalam keluarga dan seterusnya ya. Baik, saya kira ini gampang ini, tapi syaratnya Anda harus punya pengetahuan tentang budaya Batak ya. Anda tidak boleh ngawur nih ya. Jadi kalau Anda menjelaskan boleh ngawur. Baik, saya kira waktunya sudah habis, saudara-saudara sekalian ya. Kita semua kelompok sudah kita tinjau. Nah, jadi selama 1 minggu ke depan ini, saudara
masih di grup yang sama, meneruskan paragraf tadi itu menjadi satu tulisan yang utuh, ya, yang Anda beri judul. Ya. Nah, misalnya 5 paragraf saja cukup lah, ya, 5 paragraf saja cukup. Kalau misalnya Anda mau nambah 1 lagi nggak apa-apa, ya. Nah, 6 paragraf juga nggak apa-apa. Tapi cara menyusun paragrafnya seperti yang saya katakan tadi, seperti yang kita diskusikan tadi. Ya. Jadi idenya apa dulu ini, ya? Dan kalimat topik itu ada ide pengontrolnya, ya, ada gagasan pengontrolnya. Jangan lepas dari gagasan pengontrolnya. Kalau itu nanti kemana-mana, ya, artinya tidak fokus pada satu pembahasan. Saya kira itu. Baik, saya kira itu saudara-saudara. Jadi saya berharap nanti apa yang sudah kita bicarakan Anda abadikan, Anda catat, ya, karena ini tidak bisa saya save, ya, pengalaman yang sebelumnya begitu. Saya kira 10 menit lagi saya akan beralih ke kelas, ya. Jadi saya perlu waktu untuk istirahat, ya, sejenak untuk persiapan kuliah selanjutnya. Terima kasih atas perhatian sudah